Ya, selamat malam ya, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu kembali dalam perkuliahan untuk bimbingan karir. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai portofolio sama ya wawancara awal ya. Nanti kalau minggu depannya baru ya trik-trik untuk wawancara lanjutan lah. Anggap aja ini wawancara yang di awal-awalnya itu ya. Kalau yang karena portofolio materinya terlalu sedikit, jadi saya sambungkan sedikit dengan wawancara. Baik, langsung kita menginjak ke materi. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah dapat materi ini bisa lah minimal bisa membuat portofolio. Kemudian siap untuk menghadapi wawancara. Apa itu sebenarnya portofolio? Kita akan lihat di sini bahwa portofolio di sini bukan portofolio yang lainnya ya. Ini adalah terkait dengan portofolio skill pekerjaan. Ya, terkait dengan pencarian kerja, terkait dengan karir Anda. Jadi portofolio ini adalah kita anggap sebagai alat ya, alat pencari kerja yang Anda buat yang memberi gambaran lengkap ya kepada calon pimpinan prospektif ya mengenai siapa Anda, pengalaman Anda, pendidikan Anda, prestasi Anda, terutama skill Anda dan potensi yang Anda miliki. Jadi ini berbeda dengan mirip-mirip yang kemarin terkait dengan resume ya. Tetapi kalau portofolio ini nanti Anda akan tahu perbedaannya. Jadi sangat lengkap nanti. Nah, portofolio ini fungsinya untuk menolong Anda dalam menghadapi wawancara. Ya. Oke. Jadi portofolio bukan sekedar memberikan ya seperti surat pembuka yang kemarin di resume itu ya. Kalau resume kan goalnya itu teman-teman eh, yang penting bisa dipanggil wawancara. Jadi resume itu tujuannya meyakinkan calon pimpinan prospektif bahwa Anda itu layak. Ya, makanya mereka memanggil. Nah, portofolio ini yang Anda sertakan ini adalah nanti untuk menggiring. Menggiring gimana? Menggiring calon pimpinan prospektif untuk menanyai yang terkait dengan portofolio Anda. Ya kan? Gitu. Jadi bukan sekedar hanya surat pembuka atau seperti resume, beda ya. Nah, Anda bisa menggunakan portofolio karir ini di dalam wawancara pekerjaan. Ini tentu sudah nilai plus ya. Ini untuk menunjukkan satu poin. Jelas. Yang kedua, bisa juga untuk mengilustrasikan kedalaman skill dan pengalaman Anda. Nih. Kemudian untuk menggunakannya sebagai alat. Ya, ini untuk supaya Anda dipanggil untuk wawancara kedua. Biasanya kan pertama itu ada beberapa perusahaan yang melakukan wawancara tidak hanya sekali. Nah, kalau sekali ya di sini selesai. Tapi kalau yang untuk biasanya loh ya, untuk yang tingkat misalnya yang dilamar itu pimpinan atau manajer-manajernya kelas atas, madya ke atas ya, manajer madya, top manager gitu ya. Itu wawancaranya tidak sekali teman-teman. Ya. Jadi portofolio ini menolong untuk mendapatkan wawancara kedua. Oke. Apa arti portofolio skill pekerjaan ini terkait dengan Anda? Yang pertama nanti Anda harus bisa menunjukkan contoh-contoh pekerjaan Anda. Jadi contoh pekerjaan Anda yang terbaik itu Anda masukkan. Termasuk laporan, makalah, studi, brosur, loh, banyak sekali toh. Proyek, presentasi sekalipun ya. Banyak sekali ya. Ini bisa contoh tercetak tetapi juga bisa menggunakan CD. Ya, maksudnya
bukan CD-ROM-nya itu ya, tapi CD-nya itu, maaf ya. CD maupun video atau format multimedia yang lain, gitu ya. Bisa Anda buat. Nah, itu untuk menampilkan siapa Anda. Ya toh? Berarti apa? Ini cukup membutuhkan persiapan yang luar biasa kalau mau buat portofolio. Ya. Kemudian riset publikasi. Laporannya apa? Cara untuk menunjukkan berbagai skill, termasuk kemampuan Anda untuk komunikasi, ya, komunikasi tertulis, artikel yang pernah dipublikasikan, dan juga makalah konferensi. Itu ya. Ini bisa disertakan teman-teman. Termasuk pengakuan dan surat rekomendasi. Misalnya ada ya bisa saja pengakuan-pengakuan ini misalnya penghargaan-penghargaan, ya toh? Entah dari customer, klien, kolega yang dulu-dulu ya, atau pimpinan atau zaman kalau istilah majikan gitu kayak gitu ya. Ya pimpinan yang dahulu lah gitu ya. Bos yang dahulu ya. Atau dari ya ketika Anda sekolah ataupun dari profesor kenalan Anda yang dahulu, itu bisa saja untuk mendapatkan rekomendasi. Kalau manajer dalam pekerjaan pun, jadi bukan hanya dari tempat kerja saja loh ya teman-teman ya, tetapi orang-orang yang bisa apa istilahnya orang ahli, orang yang berpengalaman dan lainnya, entah itu kolega tadi, klien, tetapi bisa meyakinkan itu. Jadi bisa mengeluarkan surat pengakuan maupun rekomendasi dari situ. Termasuk tadi penghargaan-penghargaan ya. Beberapa ahli menyarankan juga bahwa menyertakan salinan evaluasi atau kajian dari perusahaan yang sifatnya menguntungkan boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh. Kalau itu nanti akan ditanyakan di situ, kalau Anda tulis lah, ketika Anda itu meyakinkannya ada di situ, teman-teman. Itu ya. Oke. Apa arti folio untuk beberapa hal tentu ini terkait dengan berkasnya ya. Berkasnya tadi sudah beberapa, ini ada lagi piagam. Ya, piagam juga boleh. Kumpulan piagam penghargaan, ijazah-ijazah yang ya maaf, maksud saya itu kayak kompeten ya. Atau sertifikat-sertifikat kompetensi. Gitu ya. Termasuk misal teman-teman ini juga tergantung juga dari pekerjaan yang dituju. Ya. Ada konferensi, seminar, workshop yang pernah Anda ikuti, itu kalau di portofolio boleh disertakan. Tidak ada masalah. Transkrip, lisensi, sertifikasi, nah itu juga bisa. Nah, kenapa kadang-kadang transkrip itu juga kuat? Kalau di situ ada hubungannya dengan pekerjaan yang Anda tuju. Jadi gambaran kuliah itu kan kelihatan di transkripnya. Anda menguasai apa kan ada di transkrip. Boleh. Tapi tentu ini yang apa? Ya kalau nilai Anda memang bagus, nilainya jelek ya malah menjatuhkan ya tidak perlu. Jadi kan portofolio itu adalah cara kita untuk menyusun mana yang baik, yang menonjol, yang unggul dari diri Anda itu Anda tulis. Yang lemah-lemah tidak perlu. Ya, kalau itu bisa Anda gunakan. Ternyata Anda hebat, pandai, nilainya tinggi, IP-nya tinggi, di transkripnya ada, itu juga bisa untuk menguatkan. Ya, sertifikasi apa misalnya kompetensi apa yang Anda miliki ya disertakan. Kemudian bisa juga aktivitas pengembangan profesional. Ya, aktivitas pengembangan profesional ini daftar asosiasi profesional, konferensi yang diikuti, Anda mengikuti apa, pengembangan profesi, Anda punya apa,
sertakan di portofolio. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk portofolio ini itu kalau saya bisa meringkas, itu adalah bagaimana Anda menyajikan kemampuan Anda komplit ini ya. Komplit itu artinya mulai dari pekerjaan yang sudah Anda lalui, risetnya, sampai laporan-laporan, pengakuan-pengakuan, surat rekomendasi, sampai piagam, sertifikat kompetensi, ya, bahkan pengembangan-pengembangan profesi kalau Anda ikuti, itu menunjukkan ya, menunjukkan diri diri Anda yang sesungguhnya. Nah, dari sana itu menolong ketika Anda mengajukan lamaran disertai dengan portofolio, itu bagi kepala HRD ataupun ini mungkin calon pimpinan prospektif Anda, dia akan terarah ke situ, teman-teman. Enaknya di situ. Jadi kalau Anda sudah buat portofolio, nanti ya dia akan bertanya banyak yang ada yang di situ. Dan Anda menang dulu, menang apa? Menang persiapan dong, saya sudah siapkan itu. Tetapi kalau tidak ada, ya dia akan menanyakan hal-hal yang barukan oleh dia. Anda tidak akan tahu. Paham ya? Jadi ini strategi yang penting buat Anda. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah memiliki atau membuat portofolio, ya, baik itu Anda sertakan atau ya saran saya tetap sertakan. Wah, modal yuk Pak, ngirim ini tebal, atau ada CD-nya macam-macam. Ya itu memang konsekuensinya. Anda mau dapat kerjaan situ apa enggak gitu ya. Begitu, teman-teman. Jadi memang seperti itu. Berbeda jauh dengan cara-cara tradisional membuat laporan. Lamaran maksud saya kok laporan. Lamaran itu beda. Lamaran yang tradisional itu tradisi bahkan tidak menyertakan resum. Hanya kurikulum vitae gitu aja. Malah ada yang parah lagi. CV pun sudah model apa itu? Template itu ya, tinggal ngisi, tinggal beli di luar atau tinggal ngisi gitu ya. Riwayat hidupnya itu sudah jangan sampai teman-teman gunakan. Ya, yang Anda gunakan mulai sekarang, contohnya yang kemarin kita belajar mengenai resume, yang sekarang ini adalah membuat portofolio. Portofolio Anda itu entah nanti Anda bendel, entah kalau sekarang kan ada bentuk digital. Nah, ketika kita mengajukan lamaran itu masuk digital. Video dan lainnya, kemampuan Anda tereksplor di situ, calon pimpinan prospektif bisa melihatnya. Begitu teman-teman, ya. Kemudian ini setelah Anda menyiapkan, membuat portofolio dan lainnya, resume dan lainnya, saya yakin teman-teman akan dipanggil untuk wawancara, gitu, wawancara. Ini ada beberapa tips ya, tips awal ya. Ini tips awal, saya hanya mempercepat aja karena yang di awal-awal saja. Ya, atau tips-tipsnya yang nanti wawancara pertemuan besok minggu depan kita membahas wawancara lebih mendalam ya. Yang pertama, ini ketika menghadapi wawancara ya, ingat jangan mengunyah permen karet atau merokok. Pak, saya juga perokok. Ya, so, itu boleh, tidak apa-apa. Kali ini Anda harus puasa, tidak merokok. Paham ya? Sebaiknya seperti itu. Jangan juga mengunyah permen dan lainnya. Anda masuk wawancara, jangan melakukan itu. Berbohong juga tidak. Kalau bisa, jangan berbohong. Kemudian jangan menggunakan jawaban ya atau tidak.
Kalau ditanya, ya, tidak, gitu ya. Jadi Anda harus jelaskan, tetapi juga jangan terjebak, jangan bertele-tele, ya. Jadi harus menjelaskan, kalau ditanya Anda jelaskan, tetapi tidak bertele-tele. Jangan tanya, ya, tidak gitu ya. Jangan. Walaupun pertanyaannya memungkinkan untuk menjawab ya atau tidak. Kalau Anda menjawab ya, Anda harus menjelaskan sedikit. Mengapa Anda menjawab ya? Kalau tidak, Anda harus menjelaskan sedikit di situ. Ingat, tidak bertele-tele. Kemudian untuk pertama, jangan menyelidik tentang gaji dulu ya. Kompensasi, liburan, bonus, pensiun dan lain-lain. Jangan dulu. Ya, jangan menyelidik. Kemudian jangan menggunakan kata yang selengean atau jargon misalnya. Ini juga tipsnya. Menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan selesai. Itu juga tidak diharapkan. Jadi kalau Anda menjawab ya setelah pertanyaannya selesai. Jadi jangan menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan selesai. Jangan bertanya pada pewawancara yang membuat Anda jengkel. Jadi ketika dia mau ngomong gitu, Anda malah bertanya, ya, malah jengkel misalnya atau apa, itu ya dihindari lah ya. Kemudian tips selanjutnya tadi yang jangan-jangan ya, sekarang yang Anda lakukan. Ya. Yang pertama, minimal datang 10 menit lebih awal, minimal. Ya 15 menit boleh. Ya. Jika sesuatu terjadi yang membuat Anda terlambat, segera menghubungi. Karena adanya alasan itu tak bisa dihindari, ya minta maaf. Tapi harus menghubungi. Paham ya? Isi, misalnya kalau ada formulirnya, isi formulir secara rapi. Selalu menjawab dengan jujur di sini ya, jelas dan ringkas. Ya. Dalam hal ini adalah apa ya istilahnya? Bukan ini ya, bukan kita kalau ingin supaya misalnya kelemahan kita tidak disampaikan misalnya, itu bukan masalah tidak jujur, tidak. Tetapi Anda jangan sampai tergiring ke sana, tapi sehingga makanya tadi kan tekniknya kita pakai portofolio itu yang yang betul-betul nanti diharapkan. Jadi kalau bisa ya kita menjawabnya ya jujur, ya jujur, jelas dan ringkas. Karena pewawancara atau calon pimpinan prospektif itu sudah sering mewawancarai gitu ya, asumsi kita gitu. Ya biasanya sudah paham Anda berkata jujur atau tidak itu bisa. Ya. Makanya saya menyarankannya adalah Anda jujur. Ya. Beri salam pewawancara dengan nama belakangnya kalau ada, kalau Anda tahu. Misalnya kalau masuk toh, misalnya ada loh ya kalau ada namanya gitu. Kalau tidak ada ya salamnya salam umum. Tapi kalau ada Anda sampaikan. Kalau di luar di luar sana ya, luar negeri itu nyebutnya yang nama belakang. Ya, karena di luar negeri itu karena itu family biasanya yang di apa istilahnya terkenalnya itu di belakang. Jadi kalau misalnya Iwan Kurniawan gitu ya saya ya, itu sebenarnya Kurniawannya itu adalah famnya. Ya. Dan di sana itu yang ditonjolkan. Nah, itu biasanya orang senang. Nah, makanya sebutnya ya misalnya Tuan Kurniawan gitu, walaupun depannya Iwan. Tapi berbeda dengan di Indonesia.
Di Indonesia kayaknya lebih banyak yang di depan. Tapi kalau sudah tahu, ya, sudah tahu panggilannya apa, ya tinggal Anda sampaikan. Nah, kalau di luar negeri atau orang barat, dia senang disebut nama belakangnya. Sebelum wawancara, kalau bisa ya, pelajari nama orang ini ya, kalau bisa yang kalau ada yang mau mewawancarai, apa yang Anda temui gitu ya. Pada dasarnya orang itu senang kalau disebut namanya. Paham ya? Jadi Anda perlu melakukannya dengan benar. Gitu ya. Kemudian selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Ya, sebelum diberi kesempatan untuk menjawab, ya Anda diam, dengarkan. Baru ketika suruh atau dia bertanya, kita jawab, ya lakukan. Paham ya? Jangan kesusu-susu gitu. Baru wawancara ngomong sekecap, Anda wis 2 kecap. Jawabnya nggak karu-karuan. Nah, itu nanti malah jengkel ini ya. Tersenyum, ini penting. Tunjukkan antusiasme. Ini untuk menunjukkan bahwa Anda itu sebenarnya merasa lebih yakin gitu ya. Senyum itu. Jadi juga menghilangkan ketegangan dan lainnya itu situ. Nah, selanjutnya ini penting ya, jabat tangan dengan kuat. Jabat tangan dengan kuat itu ngeremes gitu bukan deh ya. Nah, kalau sekarang mungkin tidak. Karena ada pandemi ya. Nah, mungkin hanya bisa apa sini gini ya, posisi tangan kita untuk seperti silaturahmi gitu, Anda bisa melakukannya. Ini kalau ada pandemi. Tapi kalau sudah lewat, ini adalah cara yang sangat ya apa namanya menjembatani untuk kita menjalin hubungan dengan seseorang. Itu adalah melalui jabat tangan. Kemudian ketika Anda wawancara, perhatikan lihat mata pewawancara ya, lihat matanya ya. Saat berbicara tetap tersenyum juga. Pastikan Anda juga ini enggak ngos-ngosan bernafasnya ya, bisa tenang. Ya, jadi kalau apa grogi itu wajar ya. Atau nervous itu suatu yang wajar. Anda bisa mengatasi sendiri caranya untuk setiap orang beda-beda. Tapi yang sering itu biasanya mengambil nafas panjang, Anda tenang, itu akan menolong sebelum masuk. Ini penting ya. Jadi kalau bisa bernafas jangan sampai tersengal-sengal dengan ya. Kalau bisa satu kali ya, kontaknya siapa yang wawancara itu Anda miliki. Ya. Syukur-syukur bisa dikasih kartu nama misalnya. Itu nanti ya. Ya, nanti kalau udah selesai atau apa bisa minta kontaknya gitu ya. Santai, ambil beberapa napas panjang ini untuk menolong Anda untuk siap. Ya. Nah, saatnya wawancara sekarang. Kalau kondisi seperti itu sudah siap. Karena pada saat wawancara ini perhatikan ya. Ini juga ingat pepatah ini. Sebuah gambar itu bermakna 1000 kata. Katanya begitu. Itu ada pepatah seperti itu ya. Nah, ini demikian juga kita juga apa ya? Kesan pertama itu akan membantu. Ya. Momen ketika pewawancara melihat Anda itu bisa menjadi faktor yang menentukan. Ya, jadi bersikaplah profesional, bersemangat dan berani. Kalau iklan itu apa itu? Aks itu bilang kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda gitu ya. Tapi itu betul teman-teman, itu real. Ya, jadi pertama
kesan yang didapatkan oleh si pewawancara itu pada Anda itu berarti sekali. Oke? Tadi sudah saya sampaikan, cemas itu netral. Ya, tapi ini pahami bahwa pimpinan prospektif, kalau saya menggunakan kata majikan itu kita kok ya rendah, padahal itu sebenarnya bos lah menurut saya. Pimpinan prospektif itu juga cemas sebenarnya. Tidak hanya Anda yang cemas. Mereka juga bingung, dia harus mengambil keputusan. Itu dia harus bisa memastikan memilih mana yang harus dia pilih dari sekian banyak orang yang mungkin kandidatnya bukan hanya Anda. Dia harus membuat keputusan yang baik. Jadi tidak usah takut. Wajar dia sendiri juga sebenarnya cemas. Ya, tadi sudah saya sampaikan jabat tangan. Ini ya untuk istilahnya menolong Anda. Tentu ya sebelum wawancara tangannya diresik gitu ya, dicuci ya. Yang penting perlu ya bawa tisu misalnya. Nah, jabatnya ya tidak nekan gitu sesuai tekanan, tapi menunjukkan bahwa Anda itu adalah seorang yang eh, mempunyai kemauan yang kuat di sana, dan itu terlihat juga dari cara Anda untuk berjabat tangan. Tatap matanya, ya, sampai Anda melihat, perlu sampai lihat para matanya. Nah, ini seringkali ini teman-teman, untuk menolong Anda, orang bisa menilai percaya dirinya ada di situ. Ya. Percayanya, PD-nya itu di situ. Jadi Anda tatap, senyum, ya. Tidak ada salahnya Anda mengatakan senang berjumpa dengan Bapak, dengan Anda, kalau misalnya senang nyonya, dengan tuan, dengan Bapak. Kalau di Indonesia paling sering ya dengan Bapak, senang berjumpa dengan Bapak. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya Anda berkata seperti itu. Oke? Ya. Kemudian saat wawancara ini, saat berjalan menuju kantor pun kadang-kadang bisa Anda untuk memecah ya, misalkan kebisuan. Ya. Kan seandainya loh ya, ada beberapa. Kalau Anda ada di situ, entah dia ada kesempatan gitu ya untuk cerita, Anda juga bisa melakukan pujian ya terkait tempat situ aja, jangan terlalu personal ya. Pujian ini bisa gedungnya indah, pemandangan bagus, baik hati orang-orang sekitarnya. Anda seolah-olah Anda memberikan sikap yang positif, teman-teman. Oke, tatap mata tadi. Oke, ya. Sekarang promosikan diri Anda. Ya. Jadi ketika Anda wawancara nanti, ini sebenarnya bisa tertolong ya nanti ya di portofolio tadi. Ya. Jadi pimpinan prospektif atau majikan Anda atau calon pimpinan prospektif Anda, ya, bos Anda nantinya itu lebih senang kepada orang yang bisa mengkomunikasikan kekuatan mereka secara efektif, percaya diri, ya, itu lebih suka. Oke? Selanjutnya, ya ini juga penting ya. Ingat bingkai foto Anda tadi di awal ya, tadi gambar itu. Bagaimana Anda menyajikan dan menunjukkan diri Anda sendiri, membentuk opini dalam hal ini calon pimpinan prospektif Anda mengenai Anda. Anda harus mempercayai diri Anda sendiri. Nah, ini penting ya. Ingat foto di dalam bingkainya itu adalah diri Anda, prestasi-prestasi Anda, jawaban-jawaban ini yang menolong calon pimpinan
memahami diri Anda. Oke? Ya. Oke. Yang terakhir ini untuk wawancara, ya ini ya penjelasan mengenai wawancara awal ya. Besok minggu depan yang lanjutannya. Beri perhatian, jadilah pendengar yang baik bukan hanya pada apanya yang dikatakan tetapi bagaimana mengatakannya. Perhatikan bahasa tubuh, nada bicara dan tingkat formalitas serta sesuaikan jawaban Anda. Perhatikan juga bahasa tubuh Anda juga saat duduk ya misalnya itu juga penting ya. Jangan pernah terlalu membungkuk, terlalu dalam, terlalu sedikit membungkuk ya. Itu ya membungkuk, kayak gitu loh maksudnya. Jangan. Jadi tetap Anda harus tatap muka. Senyum itu penting. Ya. Paham? Jadi jangan terlalu membungkuk. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa menolong di awal untuk Anda membuat portofolio sama wawancara. Besok minggu depan baru kita bahas mengenai wawancara yang lebih dalam. Ya, tips-tipsnya. Begitu, sampai di sini dahulu apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, kalau misalnya ada beberapa yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup. Mohon maaf ini karena apa yang saya sampaikan karena jaringan dan lainnya ini dan hampir lebih dari berapa minggu ini tempat saya itu listrik itu sering mati gitu juga jaringannya itu ya. Oh, saya tidak tahu ini ya. Jadi ini terpaksa saya lakukan rekaman. Ya. Tapi tetap bisa berinteraksi teman-teman, bisa lakukan di YouTube-nya ya. Nanti kita akan juga apa namanya? Anda bisa ngisi chatnya tetap ya. Tanya jawabnya bisa dilakukan di situ, tetap saya pantau. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan jawab di grup ya. Oke. Begitu sampai di sini dahulu. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan.